Oke, tepuk tangan buat Pinkan dulu dong. Oke, sekarang saatnya maklar. Mari kita klarifikasi. Mbak Pinkan, ada artikel-artikel yang harus diklarifikasi. Kita lihat artikel pertama. Ini dia. Mainkan. Artikel kan? Dasar infotainment. Menafkahi 5 orang anak aku. Aku masih jalan naik motor, pinjaman terus ke warung-warung, seorang pinjam mambo. Naik motor aku jualan pisang 1 pisang 2.000 3.000. Untungnya tuh 500 sampai aku gak punya modal. Titik terendahnya aku punya utang banyak, Kak. Sampai hari ini udah lunas semuanya, ya Tuhan baik. Nggak ada yang nolongin, itu titik terendah aku. Nggak ada yang nolongin, disiksa. Pernah juga aku dipukul, tapi gara-gara dari pisang itu, dari sop itu aku tekunin aja gitu. Tiba-tiba ada orang yang datang ke sini beli pisang aku, terus dibayarnya itu orangnya bayarnya itu dikasih amplop, itu bayarnya tuh 3 juta gitu. Jadi sofanya tuh lunas gitu. Aku cuma pengen lepas dari utang dan ada yang nolong nggak ada. Dan gue ngebayar utang gue itu semuanya dengan apa? Pisang gue. Pinkan. Oke. Bener nggak? Nih berita yang sedang beredar bahwa aku sebenarnya udah sempat mampir ke rumah Pinkan ya, udah sempat ngobrol, ketemu sama anak-anaknya. Tapi bener nggak sih bahwa Pinkan tuh sampai terlilit hutang sebegitunya? Dan kan maksudnya kamu tuh kan pop star gitu loh, Amerika. Gue hajar ya, Pink. Bener nggak sih, Bo? Biar nyorot ke gue juga. Iya, gitu. bener. Bener nggak kamu tuh sampai terlilit utang begitu? Bener. Bener. Benar ya. Benar, tapi itu udah masa-masa susah. Zaman 1 tahun lalu. Tapi itu yang 1 tahun lalu gara-gara aku pakai duitnya buat shopping. Karena dulu kan kebiasaan banyak duit. Sering Ya. shopping kayak lo. Oh, gue jadi kena terus. Iya. Terus itu sekarang itu tapi 5 tahun lalu bener susah banget buat makan aja pakai recehan, jual pisang goreng segala macam gue udah lewatin. Seorang Pinkan Mambo ya? Iya benar. Sampai serem banget ditagih tukang kredit di depan rumah. Pokoknya serem kayak dunia tuh kayak mau berakhir. I'm sorry goodbye gitu. Nah, Emang bener nggak ada yang nolong? kagak ada. Makanya waktu itu di salah satu acara Mel bilang, siapa sih orang paling berjasa? Ya sorry to say. Ada sih nenek gue berjasa. Ada Mbak Maya Ahmad Dhani bener itu. Tapi sebenarnya di antara semuanya itu memang seperti nggak ada. Cuma ada Tuhan sama aku sendiri. Karena memang benar, coba lu pada kalau misalnya nggak ada duit. Minjem laki lo kalau lagi mau dipinjemin curhat. Iya. Tapi kalau lagi nggak mau dipinjemin kagak minjemin juga. Benar. Jadi cuma ada lu sama ya berdoa doang gitu, Mel. Terus gimana bisa bayar anak-anak? Karena Pinkan kan punya anak 5 orang, bukan? 6 orang? 6 Iya. orang anak yang harus lo biayain saat lo nggak punya uang. Gimana caranya? Iya itu susah banget, Kamel. Dari nggak punya sama sekali, dari makan aja tuh pakai recehan sampai es teler aja tuh menurut aku hal yang nggak mustahil aku beli, Kamel. Orang-orang bisa beli, aku yang cuma sabar ya Michelle, aku bilang gitu. Nanti kita juga bisa beli gitu buat nasi aja nggak ada sampai ngumpul-ngumpul warung receh sampai aku pernah minum air ledeng tahu nggak teman-teman gitu. Jadi sampai anak-anak tuh nggak punya sama sekali. Aku tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu bener-bener yang satu lagi bikin donat buat jualan, buat cari duit, buat beli pampers. Yang satu lagi di sono hampir gila, hampir bunuh diri. Kaki di sana, terus aku sambil bikin donat sambil jaga anak. Itu susuin. Ini kadang donat, kadang susu sama donat kebalik-balik. Ini kadang wajan sama susu kebalik-balik begitu. Jadi sampai jam 4 pagi aku mesti nganterin kue ke Sawangan naik motor udah mau lahiran. Tinggal 1 hari lagi lahiran. Nggak ada yang nolongin, aku cuma sendirian. Aku bawa bayi, bawa anak 3. Memang kardus. Aku naik motornya tuh kedip-kedip, merah, hijau, bensinnya habis. Jadi aku ke Sawangan, sampai sana juga diomelin orang, kuenya jatuh. Nggak dibayar. Gitu. Where was your husband? Suami di mana? I have a husband of course, but dia sering keluar kota, Kamel gitu. Dan waktu itu memang kita diizinkan Tuhan, emang susah beneran gitu. Waktu itu my husband juga kan dari Amerika baru kesini. Jadi dia berharap Pinkan kan ngetop, pasti gue bisa bikin bisnis. Kita juga mau bikin bisnis ini itu karena aku bilang, lu ikut gua. Kan dia nggak mau pulang ke Indo. Dia udah biasa di sana. Aku bilang lu pulang ikut gua. Dia pasti kita jadi kaya, lu tenang aja gua artis, gue bilang gitu.
job gue banyak, mama duitnya banyak banget, aku bilang gitu. Abis gitu sampai aku hampir gila, sampai tiba-tiba mimpi aku tuh terwujud gitu. Jadi apa namanya? Ya terus ya itu dulu emang diizinkan begitu Kamel, jadi nggak emang suaminya ada, tapi emang diizinkan gak punya duit gitu. Iya. Tapi sampai sini yang aku mau buat, aku udah buat album, buat ini, buat itu. Tapi manusia punya rencana, tapi kalau Tuhan punya rencana itu beda. Nah Pinkan diuji, gimana waktu Pinkan susah, waktu jualan pisang goreng. Pinkan masih percaya nggak kalau ada mujizat gitu? Yes. Dan kamu masih percaya sampai saat Dan aku ini, masih ya? percaya, aku pilih jalan yang susah tapi halal dibandingkan jalan yang cepet. Gue sih tinggal tanda tangan kontrak aja, ratusan juta tinggal tanda tangan kontrak aja dengan sesuatu lah. Tapi sesuatu itu suruh gue yang enggak, suruh gue gini lah gitulah. Dan kamu nggak mau? Dan gue keluar, aku keluar dari situ. That's good. Ini ada artikel yang bilang, kita klarifikasi lagi mumpung ada Pinkan di sini ya. Hampir gila. Ini nih artikelnya, kita lihat ini dia nih. Hampir gila karena pandemi, mimpi Pinkan Mambo tiba-tiba terwujud. Nih Hampir artikelnya gila. pemirsa bisa lihat ya. Ini gara-gara keuangan juga Pinkan, kamu hampir gilanya sayang. Iyalah, karena pandemi ini, ya I mean like Who's not ya? Siapa sih yang enggak? Ini memang suami aku memang kan udah bayarin susu, pampers, rumah udah. Dulu aku yang bayarin, terus gantian yang bayarin. Tapi memang kan bukan cuma itu aja. Aku pun, suamiku punya mobil, aku juga punya mobil. Aku dari nggak punya mobil, dari jalan kaki, dari naik aplikasi itu. Pokoknya susah banget deh sampai aku bisa beli motor, bisa beli naik lagi. Sekarang kemarin aku waktu pandemi aku udah punya mobil. Tapi kan mobil itu kredit, mobil itu harus dibayar. Yang gak mahal banget sih, bukan mobil mewah kayak gimana. Tapi aku harus bayar. Tapi kan suamiku, dia bilang ini uang ya buat makan, buat anak-anak. Nggak termasuk mobil lo. Ya emang bener Harus sih. mikir sendiri dong. Emang bener kan itu emang buat anak-anak. Dia jadi nggak salah gitu. Tapi memang ini kan derita gue gitu. Gue punya mobil. Kalau gue nggak ada mobil, ya gue nggak bisa ke pasar. Gue nggak bisa kemana-mana. Gue bilang. Ya pokoknya sampai ya untuk bayarin mobil gue, untuk bayarinnya gue kan juga butuh kayak orang undang gue misalnya ke mana. Nyanyi. Ya jarang juga sih akhir-akhir ini dulu ya. Kalau sekarang gue udah laku banget gitu. Nah tapi yang dulu-dulu itu emang diizinkan Tuhan nggak ada yang ngundang gitu. Tapi gue kan perlu kos tiap hari kayak yang sepele-sepele beli sendal lah. Cewek kan butuh lipstick, Betul. butuh apa dah. Itu ya laki gue nggak mau cover lah gue ya. Sibuk urus bisnis gue yang restoran itu, dari yang susah payah restoran, dari tukang pisang goreng, sop-sop keliling gitu ya. Nah itu Terus? emang bener Kak, emang dari jual pisang goreng, sop-sop, dari cuma untung 5.000 aku mesti bolak-balik ke pasar 5 kali, udah nggak rem balik lagi, anaknya taruh di motor, balik lagi segala macam. Tapi nah itu gue jalanin Kak, udah mau gila, udah mau stres, dan aku pokoknya sampai akhirnya dari pisang goreng itu aku nanya, aku kan cari duit, aku nanya, Bu mau pesen makan lagi nggak, mungkin besok mau sayur sawi atau mau apa. Terus aku bilang dalam hati gue gak bisa masak, sedih banget. Terus gue punya tagihan sofa belum kebayar karena pandemi ini kan. Ya udah akhirnya aku bilang ya mau pesan sawi nggak gitu. Terus padahal aku nggak bisa masak, tapi dia bilang aku mau langganan sama kamu 1 hari 2 hari gitu lama-lama. Tapi ya kan aku ke rumah Pinkan nih, aku tuh nge-vlog datang ke rumah Pinkan. Pinkan ini tiap hari bangun jam 2 pagi loh, Bo. Jadi dia rumahnya di belakangnya itu jadi buat dapur. Pinkan tuh nganter sendiri tiap hari sama mbaknya 2 orang. Itu Sekarang bikinin, banyak nggak ada, gue sendirian. mbaknya cabut. Lahiran. Oh lahiran, dia mana lagi hamil. Jadi mereka tuh bikinin makanan tiap hari untuk nganter ke rumah-rumah orang. Pinkan masak sendiri dengan anak 6 orang. Pokoknya ini Tanpa suster, tanpa babysitter. Tanpa suster. Wonder Woman banget lah. Tapi kalau dengerin ceritanya Pinkan Mambo tadi kan sedih sekali ya. Semoga dengan kehadiran bintang tamu kita yang kedua ini, suasana bisa berubah sedikit lebih happy sesuai dengan namanya. Kita panggilkan ini dia, Happy Asmara.